Kesannya Pak ikut sebagai pencetus penyelenggaraan tribut to Mas Slamet Jenggot. Apa kesan yang paling mendalam tentang Slamet Jenggot itu sendiri, Mas Kembang Sepatu? Ya. Kesan saya terhadap Mas Slamet Jenggot, beliau punya talenta yang luar biasa. Secara seni rupa dia sebenarnya otodidak, tetapi menurut saya beliau adalah otodidak yang sangat berhasil. Dia karya-karyanya sangat liar, ya, garis, bidang, warna itu dia sangat luar biasa, out of the box ya. Kemudian saya merasa malam ini Pak Slamet Jenggot itu hadir di tengah-tengah kita. Kita merasakan kekuatan dari karya-karya beliau, sehingga walaupun kecil di antara karya kami dia tetap memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Mas Kembang Sepatu sendiri, untuk karyanya Mas Kembang ini apa namanya inspirasi yang tercetus dari Mas Slamet Jenggot dari karya ini? Karyanya judulnya apa nih, Mas? Lompatan pemahaman. Lompatan pemahaman. Ya. Artinya ini benar-benar untuk tribut Mas Slamet Jenggot yang khusus dibuat Mas Kembang Sepatu khusus untuk itu ya? Iya, jadi lompatan pemahaman ini sini ketika Slamet Jenggot membuat karya-karya kinetik, bagaimana sampah itu menjadi karya seni, itu buat saya itu adalah sebuah lompatan pemahaman. Ketika melihat sesuatu benda yang tertonggok itu ya, tidak terpakai, kemudian dia memahami betul bahwa ini sebenarnya bukan benda sebagai benda, tapi benda ini punya manfaat yang lebih. Kemudian beliau ambil, kemudian dia rakit menjadi satu karya kinetik. Makanya saya membuat ini karya di sini adalah lompatan pemahaman ini. Jadi dulu era-era ketika belum ada mesin ya, ini adalah binatang kerbau, itu identik dengan industri dulu waktu tradisional ya, zaman tradisional. Sebelum ditemukan mesin, ini adalah sebagai penggerak, sebagai mesin ya, membajak sawah, menarik gerobak dan lain-lain. Kemudian era sekarang menuju 100 tahun era industri keempat, kita akan dihadapkan dengan teknologi IE, di mana teknologi ini bisa berubah teknologi tradisional menjadi tradisi, menjadi era-era yang sangat modern. Bisa tentang wajah itu yang di belakang kerbau itu. Apa tuh pengertiannya apa, Mas? Ini adalah robot atau makhluk AI ya, di mana kecerdasan manusia itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kehidupan di dunia. Oh, yang tadi disebut juga oleh Mas Kembang ya. Terus kalau menurut Mas Kembang Sepatu, jasa Mas Slamet Jenggot untuk seni rupa Indonesia apa? Yang paling terasa ya? Pertama itu karya-karya kinetiknya. Itu adalah satu-satunya karya seni di dunia yang dia ciptakan. Satu-satunya orang yang menciptakan kinetik adalah Slamet Jenggot. Itu buat saya itu suatu lompatan ya, lompatan waktu yang luar biasa. Makanya ketika kita buat tema berjalan di atas garis waktu, artinya orang bisa saja berakhir, tapi karya-karyanya akan abadi. Nah, kita menyaksikan walaupun Slamet Jenggot sudah tidak ada, tapi karya-karyanya akan tetap dikenang, karya-karyanya tetap dinikmati, karya-karyanya akan tetap diperbincangkan. Ya itulah yang kemudian seolah-olah Slamet Jenggot itu masih tetap ada. Itu yang dipamerkan karyanya itu boleh disebut instalasi teknologi atau apa ya? Yang di depan itu? Itu art kinetik aja. Judulnya art kinetik. Itu tetap yang disebut Mas Kembang Sepatu art kinetik. Art kinetik ya. Jadi pengertiannya bahwa itu sama dengan seni rupa modern ya? Iya. Bisa diartikan begitu ya? Karena dia membuat jaringan ya, gerakan-gerakan kinetik yang saling berhubungan. Kemudian menunjukkan suara, menunjukkan gerak. Itulah energi dari kinetik yang coba eksplor Mas Slamet. Sebenarnya karya-karya itu bisa melukis. Jadi itu ada alat khusus kuas, kalau dikasih dia akan melukis. Ya, tapi ngambil cat lukis lagi. Itulah karya luar biasa Slamet
Jenggot ya. Itu karya itu sebagian kecil karena aslinya itu hampir 2 ton. Hampir 2 ton ya, 1,8 lah. Tapi beliau sudah tidak ada, tetapi karyanya sekarang masih bisa dibalik lagi. Terima kasih banyak Mas Kembang Sepatu atas informasinya yang menarik ini. Terima kasih. Salam budaya.